Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, NIM 2892150044, Prodi Manajemen Plus. Dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMN. Mata kuliah Manajemen Operasional. Judulnya Operasi dan Produktivitas. Apa yang dimaksud dengan manajemen operasional? Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa kegiatan maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Atau manajemen operasi adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi, sistem operasi, dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan organisasi. Untuk menciptakan barang dan jasa produk, semua orang yang mempunyai bisnis atau perusahaan paling tidak menjalankan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada fungsi pemasaran atau marketing function yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Yang kedua, fungsi keuangan atau finance function yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Dan yang terakhir, fungsi produksi atau operation function berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Mengapa manajemen operasional penting untuk dipelajari? Yang pertama, manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi, sehingga apabila akan mengelola organisasi maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasional. Dan yang kedua, dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Yang ketiga, dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen operasional. Dan yang terakhir, karena manajemen operasional merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Ini dapat diartikan efektivitas dan efisiensi manajemen operasional akan berdampak besar bagi perusahaan. Apa saja yang dilakukan oleh manajer operasional dan lingkup tanggung jawabnya? Yang pertama, desain barang dan jasa. Keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain dan barang dan jasa. Yang kedua, manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dibakukan. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Yang keempat, strategi lokasi. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan yang baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa akan sangat menentukan prestasi perusahaan. Yang kelima, strategi layout. Layout atau tata letak akan berdampak pada efisien dan kegiatan operasional. Selanjutnya, sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan sebagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang paling penting. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi. Yang kedelapan, manajemen persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang kesembilan, penjadwalan.
Keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. Dan yang terakhir, eh, pemeliharaan keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal. Bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian manajemen operasional? Yang pertama, manajemen pabrik atau plant management. Manajemen pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di bagian operasional maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang digunakan di pabrik. Yang kedua, direktur pembelian mengenai fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan di supplier sampai distributor, mengkoordinasikan operasi. Yang ketiga, manajemen mutu mengenai konsep statistik untuk dapat dilakukan pengawasan untuk aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Yang keempat, konsultan perbaikan proses berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Yang kelima, manajer dan perencanaan rantai pasok bertanggung jawab untuk menegosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor, harus mampu mempunyai keahlian tentang material requirement planning, supply chain management, komunikasi canggih dalam dunia bisnis, dan konsep penjadwalan dan persediaan. Sejarah lahirnya konsep manajemen operasional. Secara singkat, beberapa contoh sumbangan para pemikir antara lain adalah yang pertama, Eli Whitney adalah ahli manajemen yang mempopulerkan konsep standarisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk yang dapat dibongkar pasang untuk jenis produk senjata yang dapat dijual dengan harga tinggi. Yang kedua, Frederick W. Taylor 1881. Beliau dianggap sebagai bapak ilmu manajemen yang memberikan kontribusi pada keyakinan bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Yang ketiga, ada Taylor dan mitra kerjanya Henry L. Gantt serta Frank and Lillian Gilbert termasuk yang pertama kali mencari cara yang sistematis dan terbaik untuk memproduksi. Dan yang keempat ada Henry Ford dan Charles Sorensen 1913 berhasil memadukan akan komponen yang distandarisasi dengan lini produksi sehingga sumbangan penting tentang mail order. Contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. Yang pertama ada produk barang, manufaktur pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik, pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi, otomotif, dan perumahan. Yang kedua, produk jasa, jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, dan jasa perbaikan. Kecenderungan terbaru yang menarik dalam manajemen operasional, ini contohnya, untuk dahulunya fokus lokal atau nasional, penyebabnya biaya rendah, komunikasi global, transportasi lancar. Untuk sekarang, fokus global. Untuk dahulu, jumlah pengiriman besar, penyebabnya siklus produk singkat, perlunya modal untuk mengurangi persediaan, dan untuk sekarang, pengiriman JIT atau just in time. Untuk dahulu, pembelian dengan tawaran rendah, penyebabnya itu penekanan mutu butuh pemasok yang terlibat peningkatan produksi. Untuk sekarang, kemitraan rantai pasokan, perencanaan sumber daya perusahaan, dan juga e-commerce. Untuk dahulu, pengembangan produk lambat karena penyebabnya siklus hidup produk lebih pendek, menggunakan teknologi komputer untuk komunikasi maupun operasional. Untuk sekarang, pengembangan produk cepat, aliansi, dan desain kerjasama.
Tantangan produktivitas perbedaan barang dan jasa. Untuk karakteristik barang dapat dijual lagi, untuk jasa tidak bisa dijual lagi. Untuk barang dapat disimpan dan jasa tidak dapat disimpan. Untuk barang kualitas dapat diukur dan untuk jasa kualitas sulit diukur. Untuk barang penjualan terpisah dengan produksi. Untuk jasa penjualan sebagian bagian jasa. Untuk barang dapat dipindahkan sedangkan jasa pemindahan pada tenaganya. Untuk barang lokasi sangat mempengaruhi biaya dan untuk jasa lokasi penting untuk interaksi dengan konsumen. Kemudian mudah diotomatisasi, sedangkan jasa sulit diotomatisasi. Untuk barang, pendapatan dari produk nyata, dan untuk jasa, pendapatan dari pelayanan. Apa yang dimaksudkan dengan produktivitas? Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output atau barang dan jasa yang dihasilkan dengan input, sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Untuk produktivitas sama dengan output dibagi input. Bila input yang digunakan untuk menghitung produktivitas yang pertama adalah salah satu sumber dayanya saja disebut single factor productivity, dan yang kedua semua sumber daya yang digunakan disebut multi factor productivity. Nah, untuk single factor productivity adalah sama dengan output dibagi labor ditambah material cost ditambah overhead cost. Untuk contoh perhitungan produktivitas adalah diketahui data-data sebagai berikut. Output yang dihasilkan sama dengan 600 unit per minggu, jumlah pekerja ada 3 orang, masing-masing bekerja selama 8 jam kerja per hari dan 5 hari per minggu. Maka produktivitas tenaga kerjanya adalah 600 dibagi 3 dikali 8 dikali 5 sama dengan 5 unit per jam. Jika upah pekerja sebesar 5.000 per jam, material yang diperlukan seharga 500.000, biaya overhead sebesar 900.000, dan output tersebut dapat dijual dengan harga 10.000 per unit. Untuk multifaktor produktivitasnya adalah 600 dikali 10.000 dibagi 3 dikali 8 dikali 5 dikali 5.000 ditambah 500.000 ditambah 900.000 sama dengan 3S. Jika output yang dihasilkan meningkat sebesar 50% dengan kenaikan semua biaya dan harga masing-masing sebesar 25%, maka kondisi yang baru menjadi produktivitas tenaga kerja sama dengan 600 dikali 1,5 dibagi 3 dikali 5 dikali 8 dikali 5 sama dengan 7,5 unit per jam. Berarti ada peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 50% dari sebelumnya. Multifaktor produktivitasnya adalah 600.000 dikali 1,5 dikali 1,25 dikali 10.000 dibagi 600.000 ditambah 500.000 dan ditambah 900.000 dikali 1,25 sama dengan 4,5. Berarti ada peningkatan multifaktor produktivitas sebesar 50% dalam kurung 3 menjadi 4,5. Ini untuk contoh operasi sebagai suatu sistem produksi. Dari input, energi, tenaga kerja, modal, material, informasi manajemen, melalui proses transformasi, melalui output menjadi barang atau jasa. Ini untuk contoh sistem produktivitasnya. Untuk operasionalnya itu bank, untuk inputnya teller, staff, komputer, fasilitas energi, outputnya jasa keuangan, kredit, deposito, tabungan, dan lain-lain. Untuk restoran, inputnya adalah koki, pelayan, bahan masakan, fasilitas, dan energi. Untuk outputnya makanan, hiburan, dan suasana. Untuk rumah sakit, inputnya adalah dokter, perawat, staf, peralatan medis, obat, energi, dan fasilitas. Dan untuk outputnya adalah jasa kesehatan, pasien sehat. Untuk operasional universitas, inputnya adalah dosen, staf, peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan energi. Untuk outputnya adalah alumni, riset, pengabdian masyarakat. Untuk operasional pabrik,
Untuk inputnya adalah tenaga kerja, peralatan material, energi, dan untuk outputnya adalah produk akhir. Variabel produktivitas yang pertama tenaga kerja yang berarti kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan di organisasi tersebut. Peningkatan kemampuan tenaga kerja dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, perbaikan fasilitas kerja, kesediaan tenaga kerja yang memadai. Nah, yang kedua ada modal. Yang ketiga ada manajemen. Produktivitas dan standar hidup. Perbaikan proses pembayaran berhubungan secara langsung dengan balas jasa yang diterima setiap individu, tim kerja, dan juga kondisi ekonomi seluruh suatu negara. Pada tingkat nasional, produktivitas diukur sebagai dollar value of output per unit labor. Sedangkan ukuran unit tergantung kualitas output barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu negara dan juga efisiensi produksi. Oleh karena itu, produktivitas sebagai penentu utama dari standar hidup suatu negara karena jika nilai output per jam kerja meningkat, maka manfaat bagi negara akan semakin besar karena tingkat pendapatan tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup dan juga produktivitas sumber daya akan menentukan upah yang diterima para pekerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.